Mereka kaget, tersebar berita pada saat itu, pasukan muslimin sudah keluar kembali dengan jumlah ratusan orang, gitu kan, akan mengejar orang-orang Quraisy. Tentu secara akal sehat, ya, dalam peperangan pun tidak mungkin pasukan kalah kemarin, kemudian tiba-tiba hari ini sudah siap nyerang lagi. Namun sebelumnya ada kisah terakhir berhubungan dengan kejadian di kancah peperangan adalah kisah mutilasi Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW. Tentu pada saat Nabi SAW dan para sahabat naik ke atas bukit atau gunung Uhud, sempat gunung Uhud tergoncang, lalu Nabi SAW berkata sambil menepakkan kaki beliau, "Uthbut ya Uhud fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada nabi, ada seorang siddiq Abu Bakar, dan ada dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya adalah Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pada saat itu Uhud pun jadi tenang, tidak jadi goncang. Awalnya goncang gitu kan, karena kaget ya, melihat Nabi SAW, merasakan Nabi SAW ada di atasnya. Dan ini memang sebuah pelajaran juga yang lainnya, di mana seluruh makhluknya Allah ini sebenarnya mengetahui kalau Nabi SAW adalah utusan Allah. Dan gunung yang kita kira benda mati itu sebenarnya hidup dan sedang bergerak. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," tentang gunung, dalam ayat dikatakan, dan kalian mengira, ya, kalian mengira, kurang lebih artinya gunung-gunung itu jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kalian mengira gunung-gunung itu jamid, benda mati, padahal sebenarnya dia sedang berjalan ya seperti berjalannya awan. Maka perilaku Nabi SAW pada saat mengajak bicara Uhud itu memang difahami oleh Uhud, ya. Para ulama mengatakan Uhud memahami sabda Nabi SAW itu. Dan juga dalam hadis yang lain, contohnya kata Nabi SAW, "Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna." Gunung Uhud itu sendiri mencintai kami dan kami mencintainya. Jadi ini seperti hakikatnya, ya, seperti hakikatnya. Jadi orang-orang yang beriman itu pada saat dia makan, dia minum, dia menggunakan pakaian, maka seluruh itu, ya, yang dia makan, minum dari makanan dan minuman dan pakaian yang dia pakai, ya, tanah, bumi yang dia pijakkan kakinya, semua itu adalah makhluknya Allah yang tahu, ya, keadaan dia. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya seorang mukmin itu minum dan makan, maka makanan dan minuman itu berbicara, berkata, "Saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian dari tubuhmu." Dan sebaliknya kalau itu orang fasik atau orang kafir, maka makanan dan minuman itu bisa berbicara dan mengatakan, "Kalau bukan takdirnya Allah, saya tidak berharap untuk menjadi dari bagian tubuhmu." Dan ini cukup banyak kasus atau yang kita lihat nanti dari kehidupan Nabi SAW, interaksi dengan benda-benda yang mungkin di mata manusia umumnya adalah benda mati, tapi ternyata makhluknya Allah SWT yang hidup, ya, ada yang hidup. Baik, pada saat selesai kancah peperangan, orang-orang Quraisy, ya, pada saat selesai peperangan maksud saya, orang-orang Quraisy mendekati gunung Uhud, terutama Abu Sufyan yang didampingi oleh Khalid bin Walid, pada saat itu belum masuk Islam. Keduanya tentu saja jadi sahabat, ya. Kemudian Abu Sufyan teriak dengan suara keras mengatakan, "Apakah ada Muhammad di antara kalian?" Lalu semuanya diam. Dua kali, "Apakah Muhammad ada?" Diam. "Apakah Muhammad masih hidup?" Semua sahabat terdiam karena Nabi SAW menyuruh mereka diam. Lalu Abu Sufyan mengulangi yang keempat kalinya, "Apakah ada Abu Bakar?" Sahabat juga diam. "Apakah ada Umar?" Sahabat juga diam. Karena Nabi SAW suruh diam. Maka Abu Sufyan berkata, "Kalau 3 orang itu sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka habislah kalian." Artinya sudah selesai agama itu, ya. Maka pada saat itu Umar tidak tahan dan Umar langsung mengatakan, "Muhammad masih hidup dan kami semua masih hidup, wahai musuh Allah." Ringkas cerita adalah terjadilah dialog antara Abu Sufyan dengan Umar pada saat itu. Dia mengatakan, "Kami memiliki Hubal." Hubal itu Tuhan mereka, ya, orang-orang Quraisy, patung yang sangat besar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Jawablah wahai Umar." Umar mengatakan, "Apa yang saya jawab ya Rasulullah?" Katakan,
Allah itu jauh lebih mulia dan jauh memang lebih berhak untuk disembah. Lalu Abu Sufyan mengatakan, sungguh Tuhan kami Hubal telah menang hari ini. Maka kata Nabi SAW jawab bahwasanya Allah pemilik surga dan orang-orang beriman akan masuk surga, sementara Tuhan kalian tidak akan apa-apa, akan masuk ke dalam neraka. Lalu Abu Sufyan bilang, ucapkan apa yang kalian ingin ucapkan. Lalu Abu Sufyan mengucapkan kalimat, ini semua saya review saja sebenarnya. Dia mengatakan, sesungguhnya hari ini telah kami membunuh sejumlah orang dari kalian dan telah terjadi mutilasi yang tidak saya perintahkan, tidak juga saya larang. Artinya siapa yang mau lakukan, ya itu saya biarkan, tapi bukan instruksi dari saya sebagai pemimpin. Dan kami telah membunuh jumlah yang lebih banyak daripada yang kalian bunuh kami. Artinya double jumlah kaum muslimin, karena waktu itu 70 orang terbunuh, sementara orang-orang Quraisy terbunuh kurang lebih 26 atau sampai 29 sampai 30 orang. Jadi setengah orang-orang Quraisy yang terbunuh dari jumlah kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin belum turun dari Gunung Uhud sampai pasukan Quraisy pergi. Namun sebelum mereka pergi, mereka banyak memutilasi, memotong-motong kaum muslimin. Di antaranya adalah perilaku yang dilakukan oleh Wahsy tadi yang membunuh, yang pernah saya jelaskan, membunuh Hamzah. Tentu Wahsy nanti ini akan masuk Islam gitu kan. Dan sudah saya jelaskan juga nanti dia yang jadi penyebab terbunuhnya Musailam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, dan dia mengatakan, terus saja dalam hati saya ada beban karena saya membunuh paman Nabi SAW Hamzah di Uhud gitu kan, sampai saya harus membalasnya agar bisa ringan itu dengan membunuh musuh Allah dan Rasulnya yang paling besar. Maka dia pun berhasil membunuh Musailamah. Pada saat dia membunuh dengan tombaknya, sama dengan pada saat dia membunuh Hamzah, maka dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah memudahkan musuh Allah ini mati di tanganku sebagai balasan dan ganjaran karena aku pernah membunuh pamannya atau paman nabinya Muhammad SAW. Tentu Wahsy di sini dan Hamzah masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, Allah tertawa dan tersenyum dengan dua orang mukmin yang dua orang yang dua-duanya saling bunuh-membunuh dan masuk ke dalam surga. Lalu berkata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya itu? Dua orang saling bunuh-membunuh kemudian masuk surga. Kata Nabi SAW, yang satu kafir dan yang satu mukmin bertemu di kancah peperangan, lalu yang kafir berhasil membunuh si mukmin, maka mukmin pun mati syahid. Lalu kemudian yang kafir ini setelah beberapa waktu mendapatkan hidayah dan masuk Islam, lalu dia ikut juga berjihad, lalu dia pun terbunuh oleh orang kafir yang lain. Dua orang ini yang tadinya mukmin dibunuh kena mati syahid, dibunuh oleh kafir, dan kafir akhirnya masuk Islam dan juga terbunuh setelah itu di medan perang. Dua orang ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa. Ini dengan tentu kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala bagaimana melakukannya, kita tidak perlu menanyakan, tapi intinya adalah Wahsy kata para ulama dan Hamzah ini masuk dalam kategori hadis ini. Karena Hamzah dibunuh oleh Wahsy pada saat Wahsy masih kafir, kemudian Wahsy pun akhirnya masuk Islam dan Wahsy itu juga terbunuh nanti di salah satu peperangan tentunya. Baik, pada saat itu yang kita ingin titik beratkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini memang orang yang sangat luar biasa kalau di kancah peperangan. Dia tidak menunggu. Setiap habis membunuh satu orang kafir, dia mencari mangsa yang setelahnya, terus begitu, gitu kan? Sampai saya sudah ceritakan bagaimana Wahsy pada saat melempar tombak ke Hamzah, saking kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu, beliau mengarah ke arah Wahsy, kemudian mengejar Wahsy, gitu kan? Sementara tombak tertancap di dadahnya. Dan Wahsy pun mengatakan, saya pada saat itu sangat takut, karena saya tahu bagaimana Hamzah, tidak mungkin saya bisa menghadapinya. Lalu kemudian Hamzah pun merasa tombak itu mengganggunya, lalu dia mencabut tombak itu. Dan ini sudah ketahuan kalau tombak atau anak panah masuk ke dalam tubuh seseorang, itu nggak boleh sembarangan dicabut. Dicabut itu bisa meninggal, lebih cepat meninggal daripada dia masih tertancap gitu. Maka Hamzah pun mencabutnya, dan dia masih bisa jalan sampai dia sudah mendekat dengan saya, dan saya pikir saya akan mati, kata Wahsy. Maka Hamzah pun terjatuh dari kudanya, gitu kan? Radhiyallahu anhu.
Pada saat mati, pernah saya jelaskan, ada dua riwayat, ada Jubair bin Mut'im, salah satu orang kafir Quraisy yang meninggal dalam keadaan kafir, dikatakan dalam kisah itu yang memiliki atau tuannya Wahsy, gitu kan? Ada juga riwayat yang mengatakan Wahsy ini budaknya Hindun, istri Abi Sufyan. Yang nanti juga Hindun masuk Islam ini tentunya. Ya, orang-orang ini semua akan masuk Islam, terutama di pembebasan kota Mekah. Ringkas cerita adalah ulama menyimpulkan semua riwayat ini mengatakan bukan mustahil. Memang Wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im, dan Jubair bin Mut'im sudah menjanjikan kalau kau berhasil membunuh pamannya Muhammad sebagai balasan karena dia Hamzah telah membunuh paman saya di perang Badar, ini juga boleh dipegangin sebagai riwayat karena memang itu faktanya bisa terjadi. Sementara Hindun, ya, Hindun hanya yang tersebutkan riwayat sahih, bukan sebagai majikan Wahsy, tapi sebagai wanita yang memanggil Wahsy pada saat di kancah peperangan untuk memutilasi Hamzah. Kita satukan riwayat ini kata para ulama, sebagaimana ulama simpulkan, maka dia adalah, Wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im, dan juga dia waktu pada saat dilihat ditahu dia yang membunuh, maka Hindun melihatnya di kancah peperangan lalu memanggilnya dan menjanjikan kepadanya beberapa harta, lalu berkata, ikutlah dengan saya Wahsy, carilah di mana Hamzah yang telah kau bunuh. Maka Wahsy tahu tempatnya, ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, maka Hindun pun datang lalu mengatakan, wahai Hamzah, sekarang pembalasan untukmu. Lalu dia mengatakan kepada Wahsy, ya, belahkan dadahnya. Dibelah dadahnya, kemudian diambil jantungnya radhiyallahu anhu. Kemudian Hindun berusaha untuk memakannya, tapi dia tidak bisa, gitu kan, karena jengkelnya dengan Hamzah, gitu, radhiyallahu anhu. Tentu ini terjadi di kancah peperangan, mungkin di kondisi kayak kita sekarang di masjid ini, di tempat yang tenang, suasana tidak terfikir. Tapi di kancah peperangan orang memang terbawa melihat darah, mendengar suara, ada keluarganya yang terbunuh. Mungkin ini suasana pada saat itu berbeda dengan suasana pada saat kita lagi tenang, gitu kan. Jadi tidak bisa ditarik di arus atau di keadaan seperti kita sekarang. Ringkas cerita, akhirnya ya dibuanglah jantung Hamzah itu, dan ini yang ternukil dalam buku-buku sirah, ya. Dibuanglah oleh Hindun, kemudian Hindun pun pulang ke Mekah, gitu kan. Dan Nabi SAW, ya, yang paling menyedihkan beliau di perang Uhud ini, yang pertama adalah terbunuhnya Hamzah radhiyallahu anhu, karena matinya bukan mati biasa, mati ditombak kemudian dibelah dadahnya tadi. Yang kedua adalah berkhianatnya beberapa sahabat, bukan berkhianat sebenarnya, ya. Mereka tidak niat itu, ya, mereka tidak niat itu. Saya tidak membahasakan berkhianat sebenarnya, tapi mereka, ya, terbawa dalam ijtihad upaya mereka, karena waktu 43 orang itu turun dari gunung pemanah, itu mereka memang sudah melihat pasukan musyrikin pergi, memang udah kosong kancah peperangan. Jadi mereka bukan niatnya berkhianat, ya, bukan sengaja meninggalkan perintah Nabi SAW, tapi tetap itu dianggap oleh para ulama, ya, dinukil bahwasanya itu pelanggaran, dan nanti kan kita lihat dari pelajaran-pelajaran di perang Uhud. Baik, setelah Uhud langsung ulama sejarah menulis ada perang lagi, tetap dinamakan Ghazwah, karena Ghazwah ini istilah kalau Nabi SAW hadir di situ. Nabi SAW hadir di situ. Maka ada peperangan yang bernama Hamrat Asad. Hamrat Asad ini, Hamra ini sebenarnya istilah muannats, ya, di dalam bahasa Arab itu. Jadi biasa digunakan untuk perempuan dari kalimat ahmar, ya, ahmar yang berarti merah, gitu kan. Kemudian Asad ini singa. Ada sebuah gunung kurang lebih, kalau Bapak Ibu dari kota Madinah menuju ke Dzulkhulaifah, Bir Ali, tempat orang biasa mikot niat, gitu kan. Kurang lebih sekarang itu sekitar 20 km dari situ. Di sebelah kiri jalan itu, ya, ada sebuah gunung besar sekali berwarna merah. Dan gunung itu memang seperti satu gunung utuh, tapi gunungnya bukan ngerucut bagian atasnya, tapi dia memanjang, melebar, ya, warnanya merah. Maka itu namanya Hamrat Asad. Di situ dulu, ya, Nabi SAW melakukan atau mempersiapkan peperangan. Kisahnya begini. Waktu orang-orang Quraisy sudah meninggalkan kancah peperangan, sudah kelihatan mereka semua sudah menuju ke Mekah, Nabi SAW turun dari Gunung Uhud, kemudian mengumpulkan korban-korban dari para sahabat,
dan menguburkan mereka, diantaranya Hamzah dan Mus'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ada 70 orang ya, saya tidak sebutkan namanya semuanya, tapi yang sangat disorot oleh para ulama dua orang sahabat, yaitu adalah Hamzah paman Nabi dan Mus'ab bin Umair pemegang bendera Nabi SAW. Dan juga sudah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu. Ringkas cerita adalah Nabi SAW menguburkan mereka, kemudian baliklah ke Madinah. Baliklah beliau ke Madinah. Begitu masuk di pintu gerbang Madinah, dan itu terjadi, Uhud ini kan hari Sabtu ya. Menjelang asar, orang-orang Quraisy sudah memenangkan peperangan mereka, lalu mereka pulang, pas tiba di Madinah, maghrib. Tanggal 15 Syawal, hari Sabtu tuh. Tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Lalu keesokan harinya, selepas sholat subuh, muadzin Nabi SAW mengiklankan langsung instruksi dari Nabi SAW, semua yang ikut di perang Uhud kemarin, khusus yang ikut di perang Uhud, baik dalam keadaan dia luka ya, atau tidak, kembali menunggangi kendaraannya, memakai baju perangnya, kemudian keluar bersama Nabi SAW. Dan khusus ini, khusus perang Hamrat Asad ini tidak boleh ikut kecuali yang ikut di perang Uhud saja. Akhirnya, dan ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq ya, dalam sirah beliau, riwayat tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, perang Uhud terjadi pada hari Sabtu 15 Syawal, keesokan harinya Ahad 16 Syawal, muadzin Rasulullah SAW menyeru kepada muslimin untuk mengejar musuh. Dan muadzin Nabi SAW ini menyerukan juga bahwasanya yang ikut mengejar musuh hanyalah yang hadir di perang Uhud. Pada saat itu, pada saat yang bersamaan Nabi SAW mengirim pasukan di pagi hari bersama beliau, ya, semua yang hadir di Uhud saja. Kita tahu jumlahnya 700 orang kemarin ya, perang Uhud itu tadinya 1.300 kembali bersama orang-orang munafik, Ubaidillah bin Abdullah bin Salul yang membawa 300 orang, saya 700. Terbunuh pada saat itu 70 orang, ya berarti 630 orang ini disuruh kembali ikut berperang lagi bersama Nabi, 629, 630 dengan Nabi SAW. Semuanya keluar. Dalam keadaan ada yang sakit, ada yang tangannya patah, putus, ada yang dadahnya luka, ya itu semuanya keluar dengan keadaan itu. Ada hikmah besar nanti apa yang kita bisa ambil dari sini ya. Ini luar biasa strategi perang Nabi SAW. Ternyata dengan hikmah Allah, pada saat orang-orang Quraisy ini melewati Hamrat Asad tadi, ya, wilayah itu, gunung yang besar sekitar 20 km dari Madinah, baru lewatin sedikit gitu kan, tiba-tiba mereka saling berbicara satu sama yang lain, orang-orang Quraisy, ini kenapa kita pulang ke Mekah? Buktinya kita belum memasuki Madinah, kita belum membunuh Muhammad, apa manfaatnya? Kemenangan apa yang kita dapatkan? Mestinya tujuan kita awal untuk masuk ke Madinah dilaksanakan sekarang, ini kesempatan. Sebaiknya kita kembali nih, serang Madinah mumpung muslimin kalah, Muhammad terluka. Dan sallallahu alaihi wasallam waktu itu kita sudah jelaskan juga permasalahan terluka Nabi SAW ya, di pundaknya terluka, gigi beliau ada yang pecah, pelipis beliau juga sempat luka. Itu memang terjadi. Maka mereka akhirnya mengambil kesimpulan, kita kembali saja. Subhanallah, pada saat itu tiba dari mata-mata Quraisy. Jadi biasanya pasukan di zaman dulu itu kalau mereka jalan, biasanya pasukan inti ada di tengah-tengah, ada beberapa orang yang ahli perang dan memang kerjanya itu memata-matai keadaan. Itu beberapa orang yang mendahului pasukan inti supaya melihat kondisi di depan aman atau enggak. Kemudian juga ada yang terlambat sengaja. Setelah pasukan jalan mereka terlambat. Gunanya ini untuk melihat apakah ada musuh akan nyerang dari belakang atau mungkin ada barang-barang ya pasukan yang tertinggal gitu kan. Ternyata orang-orang Quraisy ada beberapa mata-mata mereka yang belum sempat melewati Hamrat Asad, masih di sekitar Bir Ali ya, masih di sekitar dekat Madinah. Mereka kaget, tersebar berita pada saat itu pasukan muslimin sudah keluar kembali dengan jumlah ratusan orang gitu kan, akan mengejar orang-orang Quraisy. Tentu secara akal sehat ya, dalam peperangan pun tidak mungkin pasukan kalah kemarin kemudian tiba-tiba hari ini sudah siap nyerang lagi, nggak mungkin gitu kan. Kecuali mereka punya kekuatan militer yang baru, yang orang yang kemarin nggak mungkin, pasti mereka letih, capek, nggak mungkin lah gitu kan, nggak masuk di akal. Yang bisa menggerakkan ini memang cuma masalah keimanan.
Kalau bukan keimanan nggak bakalan orang mau keluar lagi kan gitu. Nah, sudah selamat tidak mati itu kesempatan dia istirahat di rumahnya. Tapi ini enggak gitu kan. Maka mata-mata ini segera menuju ke Abu Sufyan dan menyampaikan berita bahwasanya Muhammad SAW, Muhammad telah keluar dari Madinah dengan pasukannya, dan orang-orang Quraisy tangkap ini pasukan baru, bukan pasukan yang kemarin gitu kan. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, bagaimana bisa pasukan yang baru kalah kemudian sudah menyerang kita kembali? Bagaimana nih? Didiskusikanlah satu sama yang lain pada saat itu. Setelah mereka diskusikan, ternyata kesimpulannya adalah kita ini sudah menang, kata orang-orang Quraisy. Kalau kita kembali menghadapi Muhammad sekarang dan kita kalah, maka informasi di Jazirah Arab tentang kemenangan Quraisy ini akan terbalik. Ya, yang tadinya kita menang sekarang jadi kalah, nama baik kita jadi rusak gitu. Jadi gimana sebaiknya? Akhirnya orang-orang Quraisy mengambil keputusan, tidak usah kita kembali. Kita seakan-akan tidak tahu berita, gitu kan? Pulang aja ke Mekah. Lalu Abu Sufyan mengutus seseorang yang bernama Mu'bad al-Huzai. Mu'bad ini memang dalam peperangan itu, subhanallah ya, kalau kita ada peperangan zaman dulu ini, mereka punya persiapan yang luar biasa gitu. Ada orang yang bagian mengintai memata-matai, ada bagian orang khusus untuk merawat orang-orang sakit, ada bagian khusus memang untuk di bagian depan pasukan, ada yang memang pemberani-pemberani, ada pasukan kuda, memanah, tombak, beragam macam. Ada juga memang khusus ya, di dalam pasukan-pasukan, itu ada di pasukan kafir, ada pasukan Islam. Ini yang bisa menyusup ke musuh, mengerti bahasa musuh, dan memasukkan ketakutan-ketakutan di musuh. Ya, jadi menyebarin isu. Nah, orang-orang Quraisy punya seseorang yang bernama Mu'bad al-Huzai. Dan ini Mu'bad ini memang mengerti bahasa-bahasa sahabat gitu kan. Dia bisa menyamar lah ya istilahnya, lalu dia menyelinap masuk di tengah-tengah pasukan muslimin. Pada saat dia masuk ke pasukan muslimin dan dia lihat, dia tahu ini orang-orang yang kemarin ikut perang gitu kan. Ada yang luka, tapi mereka dengan semangat pergi berperang. Maka Mu'bad pun ini bingung. Kalau begitu berarti ini bukan main-main ini. Orang yang sudah siap mati gitu kan. Kalau pasukan baru mungkin masih bisa ditakut-takutin. Kalau pasukan lama udah sulit gitu kan. Berarti ini satu hal yang luar biasa. Kalau pasukan lama yang masuk berperang lagi, emang mereka mau cari mati gitu. Lalu Mu'bad pun ini menyebarkan isu bahwasanya orang-orang Quraisy sekarang ini, dia cuma bisikan ke beberapa sahabat. Kita sudah tahu berita kalau sudah didengar oleh 2 orang itu sudah sampai kemana-mana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jaga rahasia, emang jangan cerita sama orang. 1 orang pun jangan. Percuma biar Bapak Ibu bilang jangan cerita ya, pasti dia cerita. Gitu kan. Walaupun ada imannya, nanti dia bilang minimal dia cerita sama istri atau suaminya. Teman saya cerita, katanya sih jangan cerita orang, kan gitu. Sudah tahu, tapi cerita sama pasangannya nggak boleh itu. Khianat terhadap amanah mestinya nggak boleh gitu kan. Tapi seperti itulah. Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan kalau kau ingin rahasiamu terjaga, maka jadikan rahasia itu antara kamu dengan dirimu saja. Kalau sudah sampai ke orang kedua saja sudah sebar kemana-mana itu, udah nggak mungkin, kan itu. Maka disebarlah, ini Mu'bad ini punya keahlian di situ. Dia datangin beberapa sahabat yang lagi duduk pada saat itu lagi ngumpul gitu kan. Lalu dia mengatakan, Abu Sufyan katanya beritanya ini akan datang sekarang balik setelah Hamrat Asad balik mau menyerang Madinah dan mereka sekarang dengan semangat lebih besar lagi dan seterusnya lah. Kan gitu. Tersebar di tengah-tengah kaum muslimin berita itu, gitu kan. Tetapi subhanallah, Nabi SAW pun waktu mendengar tidak terpengaruh. Dan Nabi mengatakan jangan kalian terpengaruh dengan isu itu. Dan tetap kita akan menuju ke Hamrat Asad. Nabi SAW lalu mengatakan, saya akan mengirim berita kepada pasukan Quraisy bahwasanya kami akan menantang mereka di Hamrat Asad. Si Ma'bad al-Khuzai ini lalu kembali ke pasukan musyrikin dan berkata, gitu kan, ini kayaknya nggak main-main nih Abu Sufyan. Muhammad tidak terpengaruh dengan isu yang saya sebarkan dan juga dia sekarang akan berkemah dan menantang kita semua bertemu di Hamrat Asad. Sampai berita itu kepada orang-orang Quraisy dan sebentar lagi utusan Muhammad SAW akan datang. Jadi Nabi SAW mengutus 1 orang dan zaman dulu itu kalau mau ngirim, kalau dalam kancah peperangan atau
hampir akan berperang, kadang-kadang untuk berbicara agak sulit. Kalau datang mungkin dalam kondisi emosi atau sudah dekat peperangan, maka mereka biasanya memanah, ya, memanah, melempar dengan panah itu surat yang diinginkan sampai ke target, gitu kan. Dilemparlah anak panah dengan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasukan orang-orang Quraisy ini, bahwasanya kami menunggu kalian di Hamrat Asad. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu tidak berani, ya, tidak berani. Mereka sudah ragu, nggak mungkin kita berbahaya kalau kita kembali ini. Karena ini pasukan-pasukan yang memang dasarnya kemarin sudah seperti apa ya? Kalau mesin mobil itu sudah dipanasin, gitu kan? Pasti mereka ini sudah siap perang. Beda dengan orang yang baru mau masuk ke medan perang, belum kenal, belum tahu, belum merasain. Ini orang sudah ngerasain suka dukanya. Apalagi mereka lihat teman-temannya dibunuh, ada yang orang tuanya dibunuh. Ini siap mati mereka semua. Maka akhirnya mereka pun, orang-orang Quraisy pun mengambil keputusan lebih cepat, mempercepat langkah untuk kembali ke Makkah, dan mereka takut. Nah, karena Nabi SAW pada saat itu menunggu di Hamrat Asad. Khilaf di antara ahli sejarah tentang waktunya, tapi ada yang menyebutkan sampai 3 hari. Ya. Nabi SAW di sana, dan akhirnya tersebarlah berita di Jazirah Arab bahwasanya bukan muslimin yang kalah, tetapi muslimin mengejar Quraisy, ya, setelah terpukul di Uhud, tapi orang-orang Quraisy pun lari, ya. Orang-orang Quraisy pun lari. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para sahabat secara khusus, ya, sahabat secara khusus yang memang menjawab panggilan Nabi SAW pada saat itu, karena memang 629 orang itu semua datang, semua ikut dalam peperangan, tidak ada satupun yang menolak, gitu kan. Dan juga ulama mengatakan hikmah yang bisa diambil dari strategi perang Nabi SAW, sengaja beliau tidak mengajak orang baru dari Madinah, gitu kan, untuk ikut. Padahal di Madinah itu ada pasukan banyak, kalau mau dibentuk mungkin bisa sampai 2.000-3.000 orang. Nabi SAW bisa lakukan, tapi Nabi nggak lakukan itu. Ternyata memang tadi itu secara kejiwaan, orang yang sudah ikut di peperangan itu tidak kaget kalau disuruh perang. Beda dengan orang baru, gitu kan? Beda dengan orang baru. Dan yang kedua, berita tentang kekalahan Nabi SAW di Uhud itu belum menyebar di Madinah, belum menyebar. Kalau ada orang baru yang ikut ke pasukan sekarang ini, ke Hamrat Asad, gitu kan? Yang jadi masalah kalau mereka dengar ada si fulan dibunuh, ada si fulan dimutilasi, nanti mereka jadi takut, dan tersebar berita lagi di Madinah yang membuat kaum muslimin ketakutan, gitu kan? Jadi hikmah-hikmah yang sangat luar biasa dari strategi perang Nabi SAW. Dari sisi lain tadi untuk menakut-nakutin musuh, memang musuh akan takut karena ini orang-orang yang sudah terlibat dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran tentang sahabat-sahabat yang 629 orang tadi itu, yang 630 bersama Nabi SAW dipuji oleh Allah. Al-Imran urutan 3 ayat 172. Dan perlu saya tekankan Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini, ya, yang luar biasa dari pelajaran Uhud, ya, sampai saya terus terang waktu ngetik di laptop saya itu, ya, tercengang dan luar biasa gitu. Kejadian Uhud ini luar biasa. Nanti akan saya bacakan ayat dalam surah Al-Imran. Allah sedang berbicara langsung dengan para sahabat. Itu luar biasa. Ya, nanti kita dengarin ayatnya. Dan ini kita sedang bicara masalah sejarah teman-teman sekalian. Dan ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Ini sejarah, itu artinya fakta yang pernah terjadi di kalangan manusia sebelum kita. Itu sejarah namanya, gitu kan? Jadi ini bukan dongeng. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para sahabat secara langsung. Dalam surah Al-Imran ada banyak ayat nanti akan kita sebutkan. Di antara salah satunya adalah surah Al-Imran urutan 3 ayat 172. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat yang kembali langsung ikut berperang bersama Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul karh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara mereka dan yang bertakwa mendapatkan pahala yang sangat besar. Artinya memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah, ya, bagaimana mereka langsung merespon permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa pelajaran penting yang kita ambil dari perang Uhud ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pentingnya ketaatan pada pemimpin. Dan ketaatan pada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun pemimpin itu. Pemimpin negara, pemimpin perang,
pemimpin di safar, ya, yang dikenal dengan Amir Safar, yang Nabi SAW mengatakan janganlah ya 2 atau 3 orang di antara kalian musafir kecuali sudah menunjuk 1 orang menjadi Amir Safar, pemimpin dalam safar. Jadi pemimpin ini harus ditaatin. Dia bilang berhenti ya berhenti, dia bilang makan ya makan, dia bilang minum ya minum. Sampai saking pentingnya pemimpinan dalam Islam tuh. Sampai safar pun disuruh begitu. Kita kalau sholat berjamaah, imam kan pemimpin. Imam buat apapun kita ikutin, gitu kan? Seperti itu. Kalau imam misal lagi sholat salah nih, lalu bapak-bapak bilang subhanallah, ingatin dia misalnya, dia salah rakaatnya, tapi dia nggak mau, tetap aja dia sholat. Apa yang kita lakukan? Hah? Patuh. Misal mestinya dia tahiyat nih, maghrib misalnya 2 rakaat, rakaat kedua, dia mesti tahiyat ya. Lupa imamnya berdiri langsung. Lalu kita bilang subhanallah, ingatin dia. Cuma imamnya yakin dia benar. Dia anggap masih baru rakaat pertama misalnya. Apa yang makmum harus lakukan? Ikut, nggak boleh berhenti sholatnya. Imam berdiri, kita berdiri lagi. Dia nanti rakaat ketiga sudah dia baru tahiyat kedua, ditambah 1 rakaat. Ya, kalau sudah diingatkan tidak mau tetap aja. Nanti ya baru kita sujud sahwi. Ya. Tapi wajibnya mentaati pemimpin itu luar biasa dalam Islam. Ya, memang itu satu hal yang tidak bisa dibantah. Nah, ini banyak hal ya. Sama dengan pemerintahan ya, yang kita ada sekarang di Indonesia atau negara-negara Islam. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian kita melanggar hal-hal yang berhubungan tidak berbau maksiat kepada Allah. Yang paling sering saya lihat ini, ya karena kita mayoritas Muslim tapi banyak pelanggaran, nggak boleh langgar lampu merah. Nah, gitu. Nggak boleh rekayasa data-data. KTP ya KTP yang asli, namanya yang benar, gitu kan. Nggak boleh buat-buat sembarangan itu melanggar peraturan pemerintah, itu maksiat kepada pemimpin, gitu kan. Nah, ini berbahaya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan masalah itu, ya, sebagaimana saya tulis subjudulnya di sini adalah ketaatan pada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, dan bermaksiat pada pemimpin berarti maksiat kepada Allah, dan masalahnya akan mendatangkan bencana. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat antara kalian dengan pemimpin kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan pasti baik akibatnya. Hasilnya pasti baik. Demikianlah terjadi di kancah peperangan Uhud. Pada saat ada 43 dari sahabat di gunung Jabal Rumat itu turun, dan Nabi SAW sudah instruksikan, jangan turun dari gunung Rumat, bukit Rumat ini, ya, bukit pemana itu yang 50 orang, jangan turun walaupun kalian melihat kami sudah menang. Itu instruksinya memang. Ya, ternyata mereka pada saat lihat sudah menang, berijtihad turun. 43 orang turun, 7 orang sisa. Termasuk yang tinggal adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, ya, yang akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang tidak bolehnya kita melanggar, terutama titah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan pemimpin, disebutkan dalam surah An-Nur urutan 24 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallалуна minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan, ya, atau doa Rasul di antara kamu seperti, ya, doa sebagian orang umumnya di antara kalian. Artinya kalau Rasulullah SAW berdoa pasti beda, gitu kan. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada temannya meninggalkan Nabi SAW. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi atau menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW, ya, takut akan ditimpa cobaan ataupun, ya, siksaan yang pedih. Ini pelajaran pertama.
Jadi harus patuh pada pemimpin, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pelajaran pada kaum mukminin bahwa sudah menjadi sunnatullah, akan ada menang dan kalah, ada sakit dan sehat, ada muda dan ada tua, ada kaya dan ada miskin. Memang sudah begitu. Ya, ada sedih dan ada senang. Nggak ada orang itu senang terus, nggak ada sampai mati. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu faham ini adalah sebuah sunnatullah, sunnah kauniyah, artinya kelaziman yang harus ada, maka kita akan tenang menjalani kehidupan. Orang tahu ada muda, ada tua, gitu kan? Kalau dia sadar ini adalah sunnatullah, maka nanti pada saat tua dia bisa menerima. Gitu. Kalau orang yang tidak bisa menerima, maka walaupun sudah tua, gayanya seperti anak muda, nggak cocok lagi. Tenaganya sudah beda, kulitnya sudah keriput, memang udah beda. Rambutnya sudah putih, memang sudah nggak bisa. Itu sunnatullah. Maka orang yang bisa menerima, oh ya saya sudah tua, udah selesai, udah lewat masanya, itu memang sunnatullah. Sama dengan kalah dan menang, kan gitu. Sama dengan kalah dan menang. Ya, ini pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat terjadi perang Uhud, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya Quran tolong dibuka. Hari ini kita banyak tadabbur ayat nih, ya. Dan semuanya berada di surah Al-Imran. Ini yang saya bilang luar biasa bagaimana Allah mengajak bicara para sahabat dan menceritakan untuk kita semua yang beriman pada Allah dan Al-Quran ini, sampai hari kiamat akan ditilawakan nih ayat-ayat. Ayat cukup panjang ya. Ya, dan saya sudah bilang kemarin atau di awal-awal materi kita, manfaat mempelajari sirah nabawiyah ini, kita tahu ya sebab-sebab turunnya ayat. Bayangkan pada saat terjadi kekalahan di Uhud ini, Allah SWT bertubi-tubi terus menurunkan ayatnya non-stop. Al-Imran urutan 3 dari ayat 121 sampai 179. Ini ayat yang panjang ya. Di sini hanya ada satu ayat yang tidak masuk dalam kasus perang Badar, itu adalah ayat 130-nya. Dari 121 sampai 179 semua berhubungan dengan masalah perang Uhud, kecuali satu ayat yang 130. Ini tuh. Jadi 121 sampai 129, kemudian dilanjut 131 sampai 179. Kalau ada yang tanya, Ustadz kenapa bisa terselip 130 itu di tengah-tengah? Itu masalah riba, ya. Masalah riba. Memang ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW turun sesuai dengan kasus. Lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di sini sesuai dengan perintah Allah. Letakkan ini di surah ini. Letakkan dia nomor ayat sekian, gitu kan? Seperti itulah. Jadi memang Al-Imran ayat 130 tidak berhubungan dengan masalah perang Uhud, tapi dia terselip di tengah-tengah dari 121 sampai 179. Ya, subhanallah. Ya. Baik, saya mulai bacakan dulu 121 sampai 129 dulu ya. Karena 130 dipotong dengan bukan berhubungan dengan saksi bahasan Uhud. Nanti kita lanjut 131 sampai 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu samii'un 'alim. Idz hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Terjemahannya 121. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumahmu, meninggalkan keluargamu, maksudnya hari Jumat pada saat itu ya, beliau keluar dari rumahnya dan terjadi peperangan di hari Sabtu. Akan menempatkan dan engkau akan menempatkan para mukmin, orang-orang mukmin pada beberapa tempat lokasi untuk berperang. Maksudnya di Uhud. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
122. Ketika dua golongan dari kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Jadi waktu Nabi SAW mau keluar perang Uhud, kalau Bapak Ibu masih ingat, kan sempat Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu Nabi SAW bilang apa? Saya memilih untuk tinggal di Madinah. Kenapa? Karena beliau mengatakan saya sempat mimpi. Ya, masih ingat ya, beliau mengatakan saya mimpi pedang saya retak, gitu kan, atau bengkok. Kemudian saya mimpi juga ada seekor sapi yang ya, disembeli. Lalu saya mimpi juga saya masuk ke dalam sebuah ya, benteng yang sangat kokoh. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa kira-kira takwilnya? Kata Nabi SAW, kalau pedang saya bengkok, itu berarti ada keluarga saya yang terbunuh. Itulah Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian sapi yang disembeli adalah adanya beberapa sahabat saya yang akan terbunuh, dan masalah saya masuk ke sebuah benteng yang kokoh adalah saya masuk ke Madinah dan berlindung di sana. Lalu ada beberapa sahabat itu termasuk Hamzah sendiri memang radhiyallahu anhu, dengan hikmah Allah mengatakan, ya Rasulullah, keluar aja, jangan di Madinah, gitu kan? Lebih baik kita berperang aja, keluarlah hadapi mereka, tidak usah takut. Gitu. Waktu itu kebetulan ada dua kubu sahabat. Ada yang mengatakan keluar, ada yang mengatakan tidak, gitu kan? Termasuk di sini nanti akan kita titik beratkan. Uhud ini adalah pelajaran yang luar biasa. Allah akan membongkar kedoknya siapa orang-orang munafikin. Dan di sini Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, pimpinan munafikin, memang pada saat itu mengatakan kepada Nabi SAW juga, wahai Rasulullah, kita tinggal di Madinah aja, nggak usah keluar, hadapin orang Quraisy dalam Madinah, gitu kan? Ternyata Nabi SAW tetap memilih pendapat para sahabat karena yang dominan adalah keluar. Maka Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya lalu pakai baju perang, gitu kan? Begitu sudah lengkap dengan baju perangnya, baju besi, topi besinya dan semuanya. Lalu kemudian beberapa sahabat sempat berkata, mungkin kita ini memaksa Nabi SAW, mestinya jangan dipaksa. Biarin aja Nabi mau di Madinah aja, gitu kan? Lalu mereka bilang, ya Rasulullah, nggak apa-apa kalau anda mau di Madinah, kami ikut dengan anda. Kata Nabi SAW, tidak boleh dan tidak layak seorang nabi yang telah menggunakan baju perang kemudian membukanya kembali sampai Allah memutuskan menang atau kalah. Maka Nabi SAW pun keluar. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul ini juga ikut-ikutan keluar, ya, tapi dia sengaja saja ingin membuat shock terapi bagi para sahabat. 300 orang dari sukunya diajak sama dia. Kemudian pada saat di tengah jalan, nanti saya jelaskan itu ya, ternyata dia pulang, gitu kan? Dia tarik pasukannya 300 orang itu untuk yang mengganggu, membuat shock terapi bagi para sahabat. Di sini Allah mengatakan, ingatlah ketika dua golongan di antara kamu ingin mundur karena takut. Tafsir yang pertama adalah tadi dua kelompok yang menganggap lebih baik di Madinah dan tidak usah keluar. Yang satu mengatakan keluar. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud di sini adalah pada saat 300 orang pasukan Quraisy, gitu kan? 300 orang pasukan munafikin pulang ke Madinah. Ada dua suku dari sahabat Ansar, suku Bani Salamah namanya, dengan suku Bani Harithah. Ya, dua ini dari orang-orang Ansar, ikut-ikutan balik gitu, ikut-ikutan balik. Maka mereka pun dikejar oleh Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Haram. Ya. Itu mengejar lalu menasihati mereka, akhirnya dua suku ini kembali. Dua suku ini kembali kancah peperangan, tapi yang orang-orang munafik 300 nggak ada yang mau kembali. Lalu Allah SWT mengatakan, ingatlah ketika dua golongan tadi di antara kamu, Banu Salamah dengan Banu Haritha, yang ingin mundur dari kancah peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Udah nggak usah khawatir, Allah akan memberikan kemenangan. 1, 2, 3, sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badr. Padahal kalian pada saat itu sangat lemah. Jumlahnya lebih sedikit, 1000 lawan 314, peralatannya juga lebih sedikit. Orang-orang Quraisy pada saat itu dengan persiapan perang, sementara sahabat hanya persiapan merebut karavannya Abu Sufyan, gitu kan? Tapi Allah berikan kemenangan. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kalian bersyukur. Artinya serahkan urusan kepada Allah. Sudah jihad, mau ke masjid sholat, hujan ya sudah tetap pergi, jalan aja, gitu kan? Tawakal kepada Allah SWT. 1, 2, 4-nya, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, hai Muhammad, apakah tidak cukup bagi kalian kalau Allah akan bantukan kalian 3000 malaikat yang turun dari langit? Artinya
Allah akan turunkan di perang Uhud 3.000 malaikat. Waktu di perang Badar, ya, ada turun malaikat 1.000 membantu mereka. Ini 3.000 malaikat akan turun membantu mereka. Asal mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan bantu. Jadi nanti jumlahnya 3.000 malaikat tambah 700 sahabat gitu kan. Kata Allah dalam 125 ayatnya, ya pasti kan akan mengatakan cukup. Dan pasti cukup kalau 3.000 malaikat. Satu malaikat aja sudah cukup untuk melawan musuh, apalagi 3.000. Jika kalian bersabar dan bersiap siaga, kata Allah, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Artinya kalian bisa melihat malaikat itu. 126-nya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bara bantuan tadi itu dari malaikat kecuali sebagai kabar gembira agar kalian bisa menang dan agar hati kalian tentram, dan kemenangan itu hanya milik Allah karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 127, Allah menolong, ya, kalian di perang Badar dengan memberi bara bantuan untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir, maksudnya orang Quraisy, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. 128, tidak ada sedikit pun campur tangan kalian dalam urusan itu, atau Allah memberi taubat mereka. Jadi tidak ada urusan, kalian tidak tahu menahu. Kadang-kadang masih ingat di perang Badar itu ada sahabat yang bilang, saya pernah mengejar seorang Quraisy dari belakang, pada saat saya baru mau menebas lehernya sudah terbang sendiri, sudah putus, gitu kan. Lalu saya nggak tahu siapa yang menebas lehernya, gitu kan. Nanti setelah perang Badar baru mereka tahu. Apa kata Nabi SAW? Maukah kalian bedakan, maukah kalian tahu apa bedanya antara korban kalian dan korbannya para malaikat? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kata Nabi SAW, di setiap tebasan pedang malaikat itu ada api, ada bekas terbakar. Jadi kalau ada kepala musuh yang putus, kemudian ada bekas terbakar di lehernya, itu berarti malaikat yang menebasnya. Maka sahabat ini baru tahu. Dan juga Allah memerintahkan para malaikat untuk memotong jari-jari orang-orang kafir Quraisy pada saat di perang Badar, ya. Jadi bukan sahabat yang lakukan itu. Maka sahabat-sahabat pun jadi tahu pada saat itu. Kata Allah SWT, tidak ada sedikit pun campur tangan kalian dalam urusan itu. Atau Allah menerima taubat mereka kalau mereka taubat, atau menghadap mereka karena sungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ini waktu di perang Badar Allah ingatkan kembali. 129, kepunyaan Allah lah ada apa yang ada di langit dan di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini mungkin ada Bapak Ibu yang tanya, kalau Allah bilang dalam ayat tadi ada malaikat yang akan turun 3.000, kalau sabar Allah akan kasih 5.000. Nah, apakah memang malaikat turun di Uhud? Maka jawabannya ulama mengatakan, malaikat pada saat peperangan pertama, ya, para sahabat menyerang musuh dan mereka kalah, gitu kan? Mereka buyar pada saat itu malaikat sudah standby menunggu. Malaikat sudah standby melihat kalau muslimin membutuhkan maka langsung diserang, ya, gitu. Jadi malaikat sudah hadir yang 3.000 itu. Dan kalau mereka muslimin lebih kewalahan lagi akan ditambah oleh Allah SWT jadi 5.000. Jadi malaikat hadir tapi tidak mengikuti peperangan pada saat itu. Dan mereka tidak jadi membantu kaum mukminin pada saat mereka kalah karena ada tadi, ya, pengkhianatan tanda kutip, ya. Ada tadi 43 orang sahabat yang tidak mengikuti Nabi SAW. Maka para malaikat mengangkat tangan mereka tidak ikut membantu pada saat itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap saja pada saat itu, walaupun sudah terkalahkan kaum muslimin gitu, tetap memberikan semangat, ya. Seperti firman-Nya Al-Imran lanjutan tadi, ya. Jadi 1 sampai 129, ya. Baik. Mohon maaf saya keliru. Jadi 1 sampai 129, 130 sampai 138 itu bukan Badr, bukan Uhud. 130 sampai 138 itu bukan masalah Uhud. Kita langsung masuk ke 139 sampai 179, ya. Sekarang saya bacain 2 ayat dulu, 139 sampai 143 ayat, 139 sampai 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan motivasi kepada orang-orang beriman yang telah terpukul di Uhud tadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum karhum faqad massal qauma qarhum mithlu
tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Janganlah kalian bersikap lemah, jangan pula bersedih hati, padahal karena kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian beriman. Artinya walaupun kalian tersebar berita kalian kalah, itu nggak masalah, gitu kan? Itu tidak masalah, karena kalian tetap orang-orang yang lebih mulia daripada orang-orang kafir itu. 140, jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, terkalahkan, luka, sakit hati, ya, ketakutan, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badr, perang sebelumnya, juga terluka yang serupa, dan masa kejayaan juga kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia. Tadi sunnatullah ya, muda tua menang kalah itu kami gilirkan kata Allah di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Sebagian di antara kalian dijadikan dan dipilih menjadi syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran nanti akan saya sebutkan. Tapi ingat saja ya, ayat-ayat ini nanti akan saya titik beratkan di poin-poin terakhir nanti, beberapa pelajaran atau beberapa kaidah yang diambil dalam hukum syar'i berhubungan dengan perang Uhud ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memang menyortir ya orang-orang yang akan mati syahid. Memang Allah pilih itu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke kancah peperangan, nggak usah khawatir, asal sudah masuk di medan jihad, udah ikut dengan pasukan, nggak usah mengkhayal mati, nggak bakal mati, kecuali memang niatnya ikhlas mau mati syahid, nggak bakal mati syahid, nggak bakal, karena kalau dia mati syahid, itu kan asal dia ikhlas mau meninggal. Tapi kalau dia tidak ikhlas maka tidak meninggal, subhanallah. Sampai para ulama, ada sebagian ahli sejarah, saya kagum, mereka berhasil menyusun jumlah syuhada dari pertama peperangan Nabi SAW sampai sekarang. Kalaupun ada jihad, itu jumlah yang masuk peperangan yang mati jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan. Yang mati sekian belas, gitu kan? Yang mati sekian, dari seluruh pasukan itu lebih banyak yang selamat, tidak mati, karena Allah SWT memilih memang mereka. Pelajaran yang ketiga adalah Allah Azza wa Jal berbicara langsung kepada orang-orang yang beriman. Dan ini ayatnya yang kita akan baca cukup panjang. Dan ini sekaligus Allah membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Coba renungi, tadabbur ayat-ayat ini ya. Saya akan bacakan satu persatu ayatnya. Dari ayat 142 sampai 179. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan para sahabat. Jadi seperti berbicara dengan kita. Coba kita renungin, seperti kita hadir pada saat itu. Apa yang Allah bilang di 142? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum, ya, an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang jujur memang mau berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang yang sabar. Artinya nggak mungkin lah gitu kan kalian bisa langsung divonis sebagai orang yang beriman kalau nggak diuji. Allah mau tes, benar nggak? Kita sekarang kalau sekolah, dari mana sekolah tahu anak ini memang benar prestasi, guru tahu murid ini memang faham? Dites, gitu kan? Ada ujian itu untuk mengetahui prestasinya. Ditanya, faham nggak? Gitu kan? Dilempar pertanyaan, dilihat respon jawabannya bagaimana? Seperti itu, kurang lebih pemahaman ayat. Allah mengatakan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Ya, sebelum kalian diuji dan dites, Allah mau tahu benar nggak mengejar surga. Lalu Allah mengatakan di ayat 143, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Perhatikan di sini Allah gunakan damir mukhatab ya, antum. Allah lagi bicara dengan para sahabat nih. Allah mengatakan apa, sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid. Waktu Nabi SAW motivasi di Madinah, mati syahid itu begini, fadilahnya begini. Mungkin kalau saya sebutkan hadis-hadis mati syahid, Bapak Ibu sekarang berharap mati syahid, gitu kan? Tapi apa kata Allah? Kalian dulu mengharapkan mati syahid karena dengar fadilahnya. Sebelum kalian menghadapinya, belum berhadapan di peperangan nih. Sekarang kalian melihat dengan mata kepala mati syahid. Apakah kalian sudah kejar nggak?
Ini sekarang musuh depan mata, tinggal tunggu nih. Lawan aja dia duel, kamu terbunuh mati syahid. Nah siapa sekarang ini yang mau mati syahid? Ayo silakan. Gitu kan? Jadi Allah bilang gitu, ayo silakan. Yang mau mati syahid di depan mata kelihatan, ayo. Kalau dulu orang lagi duduk kayak di masjid gini, mau jihad nggak bapak-bapak? Mau. Coba kalau lagi ribut. Benar nggak? Ya, mungkin 10% aja mau di depan sam pertama gitu kan. Ya, itu nggak gampang memang. Jadi Allah uji. Benar nggak? Selama ini kamu mengatakan kami mau mati syahid, mana? Ayo buktiin. Sekarang depan mata nih. Memang ada beberapa sahabat yang luar biasa gitu. Ya. Seperti pernah saya jelaskan, banyak beberapa contoh-contoh sahabat itu, memang mereka bilang, kami mencium bau surga, ya, bau surga di kancah peperangan Uhud. Masuk memang menyerang musuh, gitu kan. Sampai ada sahabat tidak ditemukan sedikit pun potongan badannya. Nanti adiknya kenal, itu dari cincinnya kalau nggak salah yang tergeletak di tangannya yang terputus gitu. Memang betul-betul dia mau mati syahid.